Halo Sobat Herbalis, apa kabar? Lama tidak upload video. Kita cek kebun. Ini kebetulan tanaman temulawak yang sudah saya tanam. Tapi campur ya, nggak hanya temulawak, ada beberapa jenis empon-empon. Tahun ini belum dipanen, jadi ini tidak saya tanam. Tapi tanaman yang tahun lalu karena musim hujan kan tumbuh lagi. Jadi ini sudah sangat lebat sekali, tidak bisa ke sana kan, banyak ranting-ranting pohon jati. Kemarin kan waktu kemarau sedikit dikurangi pohon jatinya supaya subur. Cuman ya begini, tidak begitu terawat, tapi masih bisa tumbuh subur. Nah, yuk kita lihat sebentar saja yang paling dekat di sini. Nah, ini juga ada. Tanam temulawak menguntungkan. Kata siapa ya? Kata media. Yuk, kata media kok dipercaya. Buat rekan-rekan yang berminat untuk tanam atau membudidayakan temulawak ini sebagai apa ya namanya ya? Sebagai investasi atau untuk mendapatkan tambahan penghasilan, hal yang perlu diketahui yang pertama adalah kemana kalian nanti mau menjualnya, ya. Apa mau diolah sendiri, ya, atau mau dijual ke pasar, atau mau dipasok ke pabrik ya. Tapi kalau pasok ke pabrik itu sekarang sudah susah mungkin, karena mungkin mereka sudah punya kontraktor sendiri. Baiklah, terus gimana ya, kok di internet kadang-kadang katanya menguntungkan, tapi banyak sekali rekan-rekan yang bertanya harganya berapa, ada yang bilang nggak laku di tempat saya dan sebagainya. Ini permasalahannya bagi petani secara umum memang seperti itu. Ya, yang pertama memang menanam itu susah ya. Menanam dari mulai mengolah lahan, kemudian apalagi menanam bibitnya, merawat dan sebagainya, itu kan memerlukan proses yang tidak sebentar. Sementara proses pemasarannya pun juga mencari peluang yang terbuka itu kalian harus pahami dulu. Peluangnya sangat terbuka, itu terbuka seperti apa? Apakah memang karena belum ada yang terjun di bidang itu sehingga harus babat alas ya dalam tanda kutip, atau memang banyak sekali permintaan? Tapi banyak sekali permintaan itu kalian harus cek dulu dan pastikan ya, yang meminta itu siapa, bagaimana konsistensi permintaannya, bla 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 dan sebagainya. Menjual produk pertanian itu tidak semudah bayangan-bayangan dari kalian ya. Bayangan dari kalian. Semuanya perlu proses ya. Kamu harus cari sendiri kemana menjualnya, harga terimanya berapa, apa kemampuan kalian itu dalam jumlah panenan itu berapa. Semua harus terpetakan dengan jelas ya. Kalau tidak ya, nanti kamu akan merasa seperti wah, informasinya itu menyesatkan dan sebagainya ya. Bagi petani, barang-barang seperti ini harganya itu tidak selalu menjadi patokan lah. Kadang-kadang harga itu juga paling 800 perak ya, 1000 perak dan sebagainya. Karena kalau misalkan kita mau mengambil harga itu patokannya adalah harga pasar, orang membeli dari penjual, bisa jadi nanti malah barang kita itu busuk semua. Ini dilematikanya petani secara umum itu seperti itu. Panen banyak, menjualnya susah. Kalau pengen mendapatkan harga yang tinggi,
lakunya sedikit-sedikit, barang yang menumpuk terlalu banyak busuk akhirnya. Ya, itu.